wabarakatuh. Sahabat, malam ini saya sudah bersama salah satu alumni dari Pondok Pesantren yang saat ini mungkin menjadi bahan perbincangan dari berbagai media, dan saya akan ngobrol-ngobrol, saya akan menanyakan tentang pengalamannya selama menjadi santri, yaitu pesantren Al Zaitun. Dan saat ini saya sudah bersama dengan siapa namanya kan? Saya namanya Ana Nurfala. Ana Nurfala. Buat pemirsa yang mungkin nonton channel ini, mungkin ingin kenal Ana kan? Ana itu mungkin boleh ceritakan dulu, kenalin dulu namanya siapa dan angkatan keberapa di situ. Ya, jadi nama saya Ana Nurfala. Saya itu alumni ke-15 di Al Zaitun. Nama angkatannya Afternal. Jadi saya tuh masuk tahun 2013, terus lulusnya tahun 2019. Ana pertama kali masuk ke sana tuh di usia berapa tahun? Waktu itu 13 tahun kayaknya. 13 tahun? Iya, 13 tahun. Itu kelas berapa masuk ke sana? Dari kelas 1 SMA, 1 SMP. Kelas 1 SMP? Kelas 7. Oh, selama berapa tahun Ana di sana? 6 tahun. 6 dari tahun. MTS terus MA. Oke. Ana masuk ke Al Zaitun itu dulu pertama kali gimana nih? Maksudnya apakah memang keinginan orang tua atau keinginan Ana sendiri? Awalnya itu aku udah sering ke Al Zaitun dari semenjak sebelum SD itu udah sering jenguk teman di sana. Gitu. Jadi aku gak terlalu asing banget sih sama Al Zaitun karena pernah berkunjung beberapa kali sebelum kelas 7 itu. Nah, pas udah lulus MI, akhirnya orang tua aku nyaranin buat lanjut MTS di Al Zaitun sampai lulus SMA. Nah, terus pertama kali Anan sekolah di Al Zaitun. Kesan pertama nih buat Anan ketika masuk Al Zaitun itu gimana? Luas banget. Luas banget. Luas banget, kayak di suatu desa, suatu taman bermain yang luas banget. Sampai di situ butuh berapa hari kayaknya untuk aku ngafalin jalannya. Di mana asrama, di mana mau ke sekolah, karena saking gedenya waktu itu kan aku di gambaran aku sih gitu. Apa sih yang menjadi daya tarik buat Anan itu sekolah dan mau sekolah di Al Zaitun? Dulu aku ngeliatnya karena Al Zaitun itu keren, gedung-gedungnya tinggi-tinggi kan, terus juga di sana tuh adem, jadi aku betah tinggal di sana. Terus banyak teman-temannya dari berbagai macam daerah, berbagai macam provinsi, bahkan ada yang di luar negeri. Jadi aku tertarik banget buat punya teman-teman banyak dan belajar banyak di situ. Gitu. Nah, terus gimana perasaan Anan untuk bisa mengatasi jauh dari orang tuh, apa yang Anan dulu lakuin? Awalnya berat banget itu. Awalnya berat, terus aku sempat nggak betah sih. Tapi karena kan di sana banyak teman-temannya. Terus di sana juga ada namanya wali kamar sama wali kelas. Jadi aku sering kayak minta nasihat ke mereka gitu. Terus sering ya banyakin kegiatan aja sih. Jadi akhirnya lama-lama betah, terus ya udah. Nah, terus pelajaran apa sih yang Anan bisa dapatkan selama sekolah di sana? Banyak banget. Apa banyak banget. Yang pasti akademik dapat banget. Terus yang kedua itu pengalaman hidup di sana benar-benar mengajarkan aku banyak hal sih, kemandirian. Terus ngajarin untuk kita tuh bisa memikirkan orang lain. Terus kita bisa kebersamaan, terus disiplinnya itu juga luar biasa di sana. Nah, kalau untuk pelajaran-pelajaran sendiri, saat Anan belajar di sana itu dari mulai pagi sampai malam itu mungkin Anan bisa ceritain nggak aktivitas Anan keseharian itu kayak gimana di sana? Aktivitas Anan dari mulai pagi hari sampai ke malam hari itu apa aja yang dilakukan? Mungkin boleh cerita? Iya. Jadi di Al Zaitun itu rutinitasnya ini kita bangun jam 3. Setelah itu kita beres-beres, mandi segala macem. 3:30 kita jalan ke Masjid Al Hayat buat sholat subuh. Gitu. Nah, setelah sholat subuh itu kita ada program kebahasaan. Jadi seluruh santri itu belajar bahasa. Kalau misalnya, jadi selang-seling hari Senin bahasa Inggris, hari Selasa bahasa Arab, Rabu bahasa Inggris lagi, Kamis bahasa Arab, kayak gitu. Sampai jam 6. Jam 6 kita udah selesai kebahasaan, terus lanjut ke rumah makan. Ke rumah makan santri, di sana kita sarapan. Sampai jam 6:30 kita jalan ke sekolah gitu. Jadi sebelum jam 7 itu semua santri udah pasti ada di gedung sekolah. Jadi nggak ada namanya santri telat, itu nggak ada. Oke, lah terus selama di kelas itu apa yang Anan lakukan? Maksudnya pelajaran itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya jadi mulai belajar itu jam 7. Cuman sebelum belajar ke pelajaran bukunya, kita ada namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Setelah itu baru kita mulai ke pelajaran pertama. Di sana tuh pelajarannya ada 8 pelajaran. Jadi totalnya kita belajar 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 2.
Mata pelajarannya apa aja di sana? Pelajarannya umum. Umum ya? Umum sesuai dengan waktu itu Kementerian Agama. Iya, oke. Terus lanjut, setelah 8 jam itu, nah terus setelah jam itu Anan kemana lagi tuh? Setelah pulang sekolah kita langsung ke rumah makan lagi. Kita makan siang di sana. Setelah itu kita kayaknya nyampe kamar itu sekitar jam 2:30. 2:30. Itu kita udah makan siang, udah pulang sekolah. Terus kegiatannya lanjut masing-masing. Jadi ada yang ekstrakurikuler olahraga, mereka ke lapangan olahraga. Yang kesenian juga ke gedung kesenian gitu. Atau ada yang kebutuhan lain misalnya jurnalistik atau ikut ekstrakurikuler yang lainnya, masing-masing ke tempatnya gitu. Oke. Nah terus Anan sendiri kegiatannya apa kalau pada sore hari itu, pada setelah pulang sekolah? Kalau dulu aku ngambil olahraga itu bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis seminggu 3 kali kegiatan latihannya. Oke. Nah terus setelah aktivitas mungkin tadi oleh ekstrakurikuler ya bahasanya ya, itu setelah itu ngapain lagi Nan? Sampai malam itu ngapain? Jadi jadwal olahraga atau jadwal ekstrakurikuler itu sampai jam 5. Jam 5 udah stop semuanya. Langsung pulang ke asrama lagi, terus beres-beres lagi, mandi segala macem untuk persiapan sholat maghrib di Masjid Al-Hayat. Nah kita tuh di Masjid Al-Hayat itu kan sholat maghrib. Setelah itu kita ada namanya tahfiz atau tahsin, sesuai dengan intinya di sana kita nunggu sholat isya itu sambil ngaji, sambil baca Quran gitu. Ada juga yang memahami tafsir, ada juga yang menghafal, ada juga yang belajar membaca gitu. Itu masing-masing ada guru pembimbingnya? Ada guru pembimbingnya, ada kakak kelasnya. Oke. Nah setelah sholat isya itu ngapain lagi Ana? Setelah sholat isya kita kembali ke rumah makan untuk makan malam. Sampai mungkin jam 8 itu kita udah pulang dari rumah makan, lanjut belajar malam. Belajar malam itu biasanya bisa di selasar, bisa juga di kamar masing-masing, tergantung wali kelasnya. Oke. Jam berapa Anan tidur itu? Oh, di sana wajib jam 10 itu harus udah tidur, harus sudah di kamar, dan kamar itu harus udah keadaan mati lampunya, lampu ruang belajar yang mati, karena kita harus tidur. Oke. Nah, itu keseharian Anan selama di Sanawiyah. Ada perbedaan nggak Anan pada saat mungkin Anan di di Sanawiyah sama di Aliyah? Ada perbedaan nggak? Perbedaannya kegiatannya sih paling. Kegiatannya? Sama, semuanya sama. Cuman kalau misalnya di MTS tuh kita kayak masih jadi adik kelas yang dituntun sama kakak kelas. Ketika udah SMA, kita jadi yang menuntun mereka gitu. Perbedaannya itu aja. Apa sih yang Anan paling berkesan selama mungkin Anan itu di Sanawiyah, di bangku Sanawiyah? Apa yang paling berkesan buat Anan pada saat itu? Yang paling di Sanawiyah ya? Di Sanawiyah yang paling berkesan, banyak sih yang paling berkesan. Contoh salah mungkin? Satunya aku pernah muadoroh. Jadi aku berpidato tapi langsung 3 bahasa. Itu menurut aku paling berkesan, sangat menantang kan, aku suka yang menantang gitu. Nah itu menurut aku suatu hal yang paling menantang. Jadi kita pidato 3 bahasa langsung kayak gitu. Nah pada saat itu bahasa apa aja waktu itu? Jadi 2-nya bahasa Inggris, bahasa Arab, terus yang satunya lagi bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, pelajaran muhadharah itu sendiri memang bagian daripada pelajaran atau memang eskul gitu? Itu wajib. Pelajaran ada. Oh, jadi ada pembelajaran yang wajib ya muhadharah tadi, artinya belajar untuk berbicara di depan umum. Iya, benar. Cita-cita Anan nih setelah lulus dari Mahat itu apa pada saat itu? Waktu itu lulus aku dulu tuh pengen jadi dosen ketika lulus, tapi makin kesini kayaknya makin banyak, makin luas gitu keinginan. Jadi pengennya sih lebih mengasah lagi public speaking itu biar nantinya bisa menyampaikan hal-hal yang lebih bisa bermanfaat buat semua orang gitu, nggak harus jadi dosen. Nah sekarang aku mau tanya sama Nan, kalau di Al Zaitun itu kan saya lihat motonya itu kan pusat budaya toleransi dan pengembangan budaya perdamaian. Nah, apa yang Anan dapatkan dari moto tersebut yang mungkin yang saat ini bisa Anan terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anan? Itu ketika kita melihat perbedaan. Kan kalau zaman sekarang yang menurut aku tuh orang-orang tuh cepat banget memvonis, padahal informasi dia itu belum mencukupi gitu. Misalnya dia baru dapat 1 atau 2 informasi dan itu pun dari sosmed, tapi dia bisa langsung memvonis. Menurut aku itu salah. Nah, yang aku setelah aku belajar 6 tahun di Mahat itu artinya, oh jadi ketika ada perbedaan itu nggak harus dihukumi langsung, nggak harus divonis, tapi kita bisa
berdiskusi dulu, mencari informasi banyak, bahkan ya memang perbedaan kan yang akhirnya menyatukan gitu. Jadi jangan anti perbedaan. Oke. Setelah lulus Aliyah itu tadi kan ada pembekalan nih yang namanya Irsad. Nah, sharing dong, Irsad itu kayak gimana sih sebenarnya? Irsad itu materinya tentang pembekalan, kan kita mau keluar nih dari Mahat, kita akan menghadapi dunia yang lebih luas dengan masalah yang lebih banyak lagi. Nah itu kita dipersiapkan untuk tetap mencintai alma mater dan kita harus tetap mencintai negara ini gitu. Jadi jangan, kalau kita mau bekerja atau mau lagi belajar, itu pastikan hal yang kita lakuin itu bisa bermanfaat buat bangsa kita, buat agama kita, nggak buat diri kita sendiri. Itu sih garis besar dari Irsyad itu. Dari itu berapa lama Irsyad itu? 3 hari. 3 hari. Dan itu khusus pembekalan itu ya? Iya, benar. Nah, sekarang kan gini, Anan pasti sudah dengar dong kabar-kabar tentang Al Zaitun yang hari jadi pusat perbincangan nih di masyarakat, baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya gitu. Nah, tanggapan Anan nih sebagai alumni itu gimana dengan berita-berita sekarang ini? Nggak terlalu masalah sih buat aku. Nggak ada masalah karena apa yang mereka sampaikan itu nggak terbukti sama sekali, nggak ada kebenarannya gitu. Justru yang jadi masalah itu mereka kok bisa berani menyampaikan hal yang nggak sesuai dengan Mahat gitu. Nah, aku mau tanya sedikit nih. Ini kan kemarin viralnya Al Zaitun kan masalah sholat nih, masalah sholat yang mungkin ada berjarak, terus ada bercampur. Nah, sejauh ini Ana tuh selama di sana ada praktek kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Jadi kita tuh nggak ada yang masalah perbedaan terus kita buat hukum baru, nggak ada, sama semuanya. Sholatnya ya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat kayak gitu. Tapi kan waktu itu ada namanya pandemi kan. Yeah. Nah kita dari situ akhirnya mengikuti protokol kesehatan. Sampai sekarang masih ada. Jadi sholat itu berjarak itu karena awalnya ya untuk mencegah penularan gitu. Dari pandemi itu sendiri. Bener nggak sih gitu pesantren kok menghalalkan perzinahan dengan membayar 2 juta terus habis itu bebas deh itu. Nah itu Ana gimana? Enggak sama sekali itu. Jadi itu benar-benar nggak terbukti, maksudnya nggak terbukti. Emang nggak ada yang seperti itu ya? Itu bukan faktanya jauh banget sama pemberitaan itu, salah itu. Di sana tuh kan saya 6 tahun di sana ya. Yeah. Kalau misalnya kita ketemu nih sama cowok misalnya, itu ketahuan, itu pasti langsung didatengin sama security atau sama guru atau sama teman. Karena saking di sana tuh ketemu cewek sama cowok tuh asing banget. Kayak bener-bener sebuah kesalahan yang jelas gitu ya, apalagi ketemu aja tuh salah, bisa masuk ke keguruan, habis nanti mungkin bisa orang tuanya dipanggil kayak gitu, atau bahkan bisa dikeluarin. Ya apalagi buat zina itu nggak mungkin banget sih. Nah sekarang gini dari segala isu tentang Al Zaitun, terus Anan tadi aku dapat cerita dari Anan ternyata jauh banget ya gitu kan dari apa yang mungkin diberitakan gitu. Nah, pesan Anan nih sebagai alumni dan buat mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin hanya melihat dari sosmed, apa pesan Anan buat sahabat-sahabat di sana? Pesan aku ya, kita itu hari ini sosmednya kan nggak ada filter. Jadi semua yang buruk dan yang baik campur. Yang jujur, yang bohong campur. Nah, cobalah untuk bijaksana gitu. Nggak, kita menggunakan sosmed itu sebagai rasa cukup tahu aja. Tapi kalau kita mau mencari tahu lebih lanjut, datang langsung ke sumbernya atau tanya langsung ke pihaknya. Jangan kita mencari ilmu pengetahuan atau mencari kebenaran itu dari sosmed aja. Apalagi kan Mahat itu udah 24 tahun ya. Masa sih bisa disimpulkan dari video yang kurang lebihnya 30 detik aja nggak nyampe, itu kan nggak mungkin ya gitu. Oke. Nah sekarang Anan kan sudah lulus ya dari Al Zaitun dan saat ini Anan sudah berlanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi ya di universitas, salah satu universitas di Jakarta. Nah, dengan adanya viral seperti ini, ada nggak sih yang mungkin Anan menemui bullying atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Anan di luar sana? Ada, sempat ada. Jadi, tapi mereka nggak langsung to the point ke saya gitu. Jadi, yang ngomong belakang gitu, gimana kayak netizen juga kan ngomong itu di belakang. Tapi saya pernah ngeliat, jadi di absen nama saya itu di sampingnya ditulis alumni Al Zaitun gitu sama dosen itu. Nah tapi saya juga nggak tahu itu konteksnya baik atau buruk. Cuma ditandain aja sih di sebelah nama saya.
Tapi sejauh ini Anan menghadapi itu gimana? Menyikapi itu dengan cara seperti apa? Santai. Santai. Soalnya mau kita merasa takut, merasa tertekan juga karena apa? Kan saya pelajar bukan penjahat. Kenapa harus takut gitu? Kenapa harus khawatir? Aduh, Anan terima kasih banyak ya Iya. sudah berbagi cerita pengalaman Anan selama menjadi santri Muhammad Al-Zaitun. Dan saya berharap dari cerita Anan ini tadi mungkin bisa memberikan sebuah kebenaran ya buat orang-orang di luar sana yang mungkin masih berpendapat negatif terhadap Al-Zaitun itu sendiri. Demikian obrolan saya dengan Anan yang sebagai alumni Al-Zaitun. Buat sahabat-sahabat semua, lebih bijak lagi dalam kita menyampaikan atau mungkin menyerap informasi dari sosmed, karena tidak semua ternyata di sosmed itu adalah baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.